Demokrasi yang berkualitas adalah fondasi utama bagi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, damai, dan sejahtera. Ia tidak hanya sekedar sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk memilih wakil-wakilnya dan presidennya, tetapi juga melainkan sebuah proses panjang dan dinamis yang menuntut partisipasi aktif seluruh elemen dari negara dan juga masyarakat. Demokrasi sejati dibangun di atas prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, supremasi hukum, dan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia, tidak mengenal hak asasi apapun, karena setiap manusia diciptakan untuk memiliki hak hidup dan juga hak untuk memilih. Dalam demokrasi yang berkualitas, tidak ada tempat bagi manipulasi kekuasaan, penyalahgunaan jabatan, atau juga pengabdian terhadap minoritas. Jadi, walaupun kita minoritas, kita tidak ada salahnya untuk tetap memilih siapapun presidennya dan wakil presidennya. Demokrasi yang matang adalah demokrasi yang menjamin ruang aman bagi warga untuk berpikir kritis, menyampaikan pendapat tanpa rasa takut, serta turut serta dalam sistem pengambilan keputusan publik yang menuntut adanya sistem yang terbuka, media yang bebas, dan bertanggung jawab kepada lembaga-lembaga negara yang independen dan juga akuntabel. Jadi demokrasi yang baik dan yang benar adalah haknya untuk semua untuk memilih tanpa membedakan walaupun dia minoritas. Semua hak manusia diciptakan untuk dapat memilih dan juga dapat hidup. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zefaya Tirsariwan dengan NIM 47202410. Terkadang kita berpikir bahwa demokrasi itu hanya urusan pemilu 5 tahun sekali, padahal demokrasi jauh lebih luas dari itu. Demokrasi adalah ruang di mana setiap suara punya makna, termasuk suaramu. Ia bukan cuma soal politik, tetapi tentang bagaimana kita hidup bersama, menghargai perbedaan, mendengarkan, dan berani bersuara. Kebebasan berpendapat memang penting, tapi harus dibarengi dengan tanggung jawab. Karena dalam demokrasi, beda pendapat itu biasa asal tetap saling menghormati. Tetapi sekarang sayangnya banyak yang diam, dan ada yang apatis, ada yang percaya hoax tanpa cek fakta, dan gak sedikit juga yang mikir bahwa suara rakyat biasa itu gak akan ngaruh apa-apa. Padahal justru saat kita diam, yang bising bisa makin berkuasa. Demokrasi bisa lemah kalau dijalani tanpa kesadaran. Kita nggak harus jadi pejabat untuk ikut membangun demokrasi bangsa yang berkualitas. Cukup mulai dari hal-hal kecil, berani jujur, menghargai pendapat orang lain, menyaring informasi, dan tentu memilih dengan bijak. Karena demokrasi Indonesia itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri. Dan itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil untuk memulai perubahan dan menjadikan demokrasi bangsa Indonesia ini berkualitas. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mercy Stefania Lawa dengan NIM 4722024-048. Jadi di sini kita akan membahas tentang apa sih itu demokrasi yang berkualitas. Nah, menurut saya demokrasi yang berkualitas itu bukan hanya bagaimana kita memilih pemimpin yang benar, tetapi juga bagaimana kita sebagai seorang rakyat itu terlibat aktif dalam proses pemerintahan. Nah, teman-teman, pada saat ini kita sering menemukan permasalahan dan juga tantangan-tantangan seperti politik uang, hoaks, rendahnya partisipasi masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, karena itu, kita perlu ikut membangun demokrasi yang sehat. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dimulai dari hal-hal kecil, misalnya tidak golput, kemudian mencari informasi dari sumber yang benar, ikut berdiskusi dengan cara yang santun, dan berani menyuarakan pendapat serta bertanggung jawab. Nah, demokrasi yang kuat itu hanya bisa terwujud kalau rakyatnya peduli, sadar, dan juga aktif. Jadi, ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Membangun demokrasi bangsa yang berkualitas adalah upaya bersama untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adil, transparan, partisipatif, dan berlandaskan hukum. Demokrasi yang berkualitas bukan hanya ditentukan oleh proses pemilu yang jujur dan adil, tetapi juga oleh kesadaran dan partisipasi aktif seluruh warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan, kebebasan penyampaian pendapat, serta kebebasan pers harus dijamin dan dilindungi. Pendidikan politik juga memegang peran penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas secara demokratif agar tidak mudah terpengaruh oleh politik uang, hoaks, atau isu-isu yang memecah belah. Selain itu, lembaga-lembaga negara harus berfungsi secara profesional, transparan, dan bebas dari korupsi. Supremasi hukum dan penegakan keadilan harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah.
Demokrasi yang berkualitas juga menuntut adanya budaya politik yang sehat, yang menghormati perbedaan, mengutamakan dialog, serta menjunjung tinggi etika dan moral. Dengan membangun kesadaran kolektif, memperkuat institusi demokrasi, dan menanamkan nilai-nilai keadilan dan kejujuran, bangsa Indonesia dapat mewujudkan demokrasi yang tidak hanya prosedural tetapi juga substansial. Membangun demokrasi yang berkualitas adalah proses berkelanjutan yang melibatkan seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, hingga individu warga negara. Membangun demokrasi bangsa yang berkualitas memerlukan komitmen dan kerjasama semua pihak, pendidikan politik, penegak hukum, partisipasi masyarakat, penguatan partai politik, dan pengembangan budaya demokratis adalah kunci utama. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mewujudkan demokrasi yang sehat, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya.